16 ayat 7. Di situ dikatakan, tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, janganlah kau Tetapi Tuhan berkata pada Samuel, janganlah kau terpikat oleh rupanya yang elok dan tinggi badannya, yang bukan dia yang kau kehendaki. Aku tidak menilai seperti manusia. Manusia melihat rupa, tetapi aku melihat hati. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca kisah di dalam kitab Samuel ini, itu bagaimana tuh Daud adalah orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Ketika Samuel disuruh Tuhan datang kepada Isai untuk mengurapi salah satu daripada anaknya Isai untuk menjadi raja untuk menggantikan Saul. Nah, pada saat itu Samuel sempat terkecoh Bapak Ibu. Pada saat dia datang, dilihatlah kakaknya yang siapa itu pertama, Eliab kan. Di situ dia melihat, wah ini akan sepertinya ini. Karena dia melihat dengan perawakan yang tinggi, perawakan yang besar, gagah, wah ini cocok gitu kan. Tetapi pada akhirnya Tuhan berkata, bukan itu yang aku kehendaki. Jadi jangan kau melihat apa yang tampak secara fisik gitu kan. Tetapi sesungguhnya Tuhan tuh benar-benar melihat kedalaman hati setiap kita. Karena itu saya senang sekali belajar mencontoh kisah ini tentang Daud gitu kan. Saya kalau membahas tokoh-tokoh itu senang bicaranya Daud, saya senang bicaranya Yusuf. Karena itu kan adalah tokoh-tokoh yang benar-benar harus kita contoh seperti itu kan. Nah, jadi dikatakan kata Tuhan bukan itu gitu kan. Bukan gitu kan. Yang aku mau adalah orang yang benar-benar memiliki kemurnian hati. Sampai akhirnya kalau Bapak Ibu tahu baca cerita tentang bagaimana akhirnya Samuel mengurapi Daud. Sampai terakhir kali dia katakan gini, tidak ada akah lagi anakmu yang tinggal. Dikatakan masih ada satu ada di padang sedang mengembalakan kambing domba. Akhirnya ditunggu, dia datang. Akhirnya Daud datang. Langsung Tuhan berbicara sama Samuel. Itu yang aku mau. Bukan dilihat pandang secara fisik gitu kan. Pada saat itu kan Daud katanya masih kemerah-merahan gitu kan. Daud kalau secara ukuran tidak sebesar, tidak setinggi dengan kakak-kakaknya. Tapi bukan itu yang menjadi ukuran buat Tuhan. Tetapi Tuhan lebih kepada hatinya. Maka dari itu berbahagialah kita yang memiliki kemurnian hati di hadapan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu ya, kita akan belajar saat pagi hari ini ada 4 poin yang harus kita lakukan untuk kita memiliki kemurnian hati. Kita akan belajar satu persatu. Poin pertama itu berbicara tentang hati yang bebas dari pahit. Yang kedua, hati yang bebas dari trauma. Yang ketiga, hati yang bebas dari transaksional. Yang keempat, hati yang mau melepaskan hak. Nanti kita belajar satu persatu. Oke, kita akan masuk ke poin yang pertama. Hati yang bebas dari pahit. Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Hal yang paling sulit kita lakukan saat kita disakiti adalah melepaskan pengampunan. Enggak mudah, tapi Tuhan suruh. Kita disakiti, siapapun yang menyakiti kita, apakah pasangan kita ataukah orang di sekitar kita yang kita anggap sudah sangat baik, yang bahkan kita sudah tolong. Tapi yang paling sulit adalah kita melepaskan pengampunan. Nah, bisa enggak kita melepaskan pengampunan? Secara manusia, saya katakan secara manusia tidak sanggup. Tetapi kita punya Roh Kudus yang memberikan kemampuan buat kita untuk kita bisa melepaskan pengampunan. Jadi kalaupun dia ada di antara kita yang memiliki entahkah itu rasa pahit, kekesalan segala macam, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Percuma Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak akan mampu melakukan semua itu kalau bukan karena kekuatan daripada Roh Kudus. Karena itu berserahlah kepada Roh Kudus. Minta
Tuhan berikan aku kemampuan untuk bisa melepaskan pengampunan. Yesus berkata ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Yang Yesus katakan itu kan berkaitan dengan yang dia katakan hukum yang utama ya, yang terutama. Tetapi kan Yesus juga berkata, tetapi kasihi jugalah sesamamu manusia. Kasihilah juga sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia dirimu seperti dirimu sendiri. Nah, bahkan bukan itu saja Bapak Ibu. Kita pun harus mengasihi musuh-musuh kita. Orang yang menyakiti kita. Hari Jumat malam kami komsel. Mungkin materinya sama ya semua komsel ya. Berbicara tentang mengasihi musuh. Mestinya sih sama materi komsel yang setiap minggu dibagikan. Nah itu kan berbicara tentang mengasihi musuh. Yang terambil dari ayat Matius ya kemarin Matius 5 42 sampai 48 kalau nggak salah. Nah kami komsel di situ. Saya bilang, apakah Bapak Ibu punya pengalaman untuk bersaksi tentang bagaimana kita bisa melepaskan pengampunan? Ada salah satu daripada anggota komsel kami. Saya tidak bisa katanya, sampai sekarang saya tidak bisa melepaskan pengampunan. Saya kalau melihat dia bilang apa? Setan katanya. Hah? Setan dia bilang. Pokoknya dengan begitu, dengan gak ada sepertinya gitu. Dendamnya itu udah dendam yang, kalau orang bilang dendam yang kesumat gitu kan. Saya tidak bisa melepaskan pengampunan. Saya benci, saya ngelihat dia seperti saya melihat setan katanya. Terus. Dia apa ya? Dia ungkapkan semua dia unek-uneknya. Kalau dia tuh tidak bisa untuk mengingat melepaskan pengampunan, selalu dia ingat, dia tuh benci gitu kan. Oke, tapi dari sebagian besar puji Tuhannya kesaksian saya dulu seperti itu. Tapi pada akhirnya saya mau mengampuni dan akhirnya terjadilah rekonsiliasi. Nah, kan enak seperti itu kan. Nah, dari sekian beberapa orang yang bersaksi hanya satu yang memang belum bisa. Tetapi tidak apa-apa saya bilang. Nanti kita akan berdoa gitu kan. Ya, itulah saya bilang. Kita harus benar-benar hidup kita itu berserah kepada Roh Kudus. Karena kalau buat kehidupan mengharap mengandalkan kekuatan kita percuma, nggak akan bisa gitu kan, nggak akan bisa. Jadi biarkan Roh Kudus bekerja, biarkan Roh Kudus menjamah hidup kita supaya kita pun mampu melakukan yang namanya mengasihi, melepas pengampunan. Nah, kalau jika hati kita saja sampai dikuasai dengan dendam yang kita simpan terus-menerus, itu pada akhirnya itu akan menjadi akar kepahitan. Akar kepahitan itu kalau kita terus berlarut, nah itu yang akan menjadi sesuatu yang merugikan buat kita. Banyak kali gini Bapak Ibu ya. Ada orang periksa ke dokter lah katakan gitu kan. Dia mengalami entah apa gitu sakitnya. Dia datang ke dokter diperiksa secara medis ternyata tidak ada penyakitnya. Ternyata setelah diselusurin berarti dia ada menyimpan yang namanya kepahitan. Nah disitulah kepahitan itu akan merusak hidup kita, merusak badan kita. Jadi kepahitan itu sangat merugikan buat setiap kita. Jadi karenanya Bapak Ibu untuk pagi hari ini nanti kita akan bagi Bapak Ibu yang memang sulit, nanti kita akan berdoa. Bagaimana sih sebenarnya sih kalau kita mau bisa mampu melakukan, nggak ada jalan lain, kita benar-benar berserah kepada Roh Kudus. Kita serahkan semua kepada Roh Kudus untuk kita supaya mampu untuk melepaskan segala pengampunan kepada orang yang menyakiti kita seperti itu kan. Nah lalu ciri-ciri orang yang menyimpan akar kepahitan itu mereka cenderung akan menyakiti hati sesamanya. Mereka selalu berpikiran negatif. Kalau buat saya sebutnya orang semacam itu selalu baperan.
Satu kali saya pernah lihat sekelompok orang, saya lupa itu di mana kejadiannya. Jadi misalkan kita sedang berkelompok. Terus si orang tersebut mendekati. Dia langsung bilang, wah ini jangan-jangan nih ngomongin saya. Ini jangan-jangan ngomongin saya. Karena orang itu luka hatinya. Karena orang itu mengalami kepahitan. Karena orang itu mengalami ada luka batin di dalamnya. Sehingga yang ada di dalam diri dia adalah curiga, dan curiga. Orang lain berbicara, dikira ngomongin dia. Nah, disitulah makanya berapa banyak orang yang mengalami seperti ini kalau nggak dilepaskan, kalau seperti ini nggak dipulihkan, terus itu akan merusak hidupnya. Jadi biarkanlah Roh Kudus menjamah setiap kita, sekali lagi saya katakan gitu kan. Karena secara kesehatan tuh sangat penting kalau hati kita bersih, hati kita tidak bermasalah, kita juga hidup dalam arti sehat begini ya Bapak Ibu. Normal kita hidup, kita tidak ada rasa baper. Orang mau ngomong apa cuek aja, emang gue pikirin. Istilahnya kan begitu. Jadi kita nggak ada lagi rasa ketersinggungan, kita tidak ada lagi merasa curiga. Jadi biarkanlah kita terus mengkoreksi kehidupan kita supaya kita tuh benar-benar memiliki hati yang bersih di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu kalau melihat baca Kisah Kejadian 33, pada saat itu Yakub menjumpai Esau. Nah, di sini kita lihat contoh ya. Saya lihat di sini kisah yang memang harus menjadi buat kita itu benar-benar satu tokoh ya kan. Kita kalau dengar cerita pada saat Yakub melakukan istilahnya mengambil hak kesulungan daripada Esau. Kalau kita mundur di ayat sebelumnya Kejadian 31, itu kan Yakub kan pada saat mau ketemu Esau kan begitu ketakutannya. Karena kita tahu Yakub itu kan sudah 2 kali kan mengambil hak kesulungan daripada Esau. Terlebih pada saat terakhir yang dia marah kan Esau pada saat itu yang ayahnya mau memberkati dia, tiba-tiba Yakub yang menjodohkan dirinya ya, tapi itu semua karena ada instruksi dari ibunya ya. Nah, cuman yang saya mau katakan di sini begini Bapak Ibu. Esau pada saat bertemu Yakub, dia tidak lagi menyimpan dendam, dia tidak lagi menyimpan amarah, sehingga pada saat kalau kita lihat perjalanan Esau memang tidak diceritakan di Alkitab secara jelas, tetapi yang lebih diceritakan adalah Yakub. Yakub memang berhasil, tetapi kalau kita lihat perjalanan kehidupannya Yakub, keberhasilan Yakub itu mengalami banyak sekali tantangan, ya kan? Dia mau mendapatkan Rahel 7 tahun. Lea ya pertama ya. 7 tahun. Pokoknya dia berurusan terus dengan perkara. Tetapi pada saat pada akhirnya dia harus keluar daripada mertuanya, lalu dia mau menjumpai Esau. Ternyata kan kita lihat Esau berhasil di dalam kehidupannya. Esau berhasil dengan memiliki banyak ternak. Esau berhasil dengan memiliki banyak pasukan. Nah, di sini saya merenungkan, berarti Esau, kalau buat saya, berarti Esau bersih hatinya, dia tidak lagi menyimpan akar kepahitan. Pada saat Yakub bertemu, yang tadinya Yakub sudah mengatur strategi, jangan-jangan nanti kalau aku ketemu oleh kakakku, aku akan dibunuh. Sehingga dia atur strategi, dia kasihlah dulu budak dan anak-anaknya di depan. Terus gitu kan, sampai pada akhirnya ternyata apa yang menjadi kenyataan? Tidak kan, akhirnya malah Esau merangkul Yakub
Dan si Yakub mau menyerahkan berapa banyak itu ternaknya. Esau bilang tidak usah, aku pun juga punya banyak. Nah, di sini pelajaran yang saya ambil berarti pada saat kita memiliki kemurnian hati, kita tidak menyimpan kedendam, kita tidak menyimpan sakit hati, kita adanya pengampunan, kita akan memiliki satu kedamaian, kita akan memiliki satu sukacita, dan blessing Tuhan turun atas setiap kita. Jadi bagi Bapak Ibu di sini, mari kita tanggalkan yang namanya sakit hati segala macam itu, tanggalkan semua, dan biarlah kita memiliki pengampunan untuk kita bisa mendapatkan berkat daripada Tuhan. Satu kisah lagi, kisah anak yang hilang. Kalau Bapak Ibu baca juga kisah tentang si bungsu, bagaimana anak ini kurang ajarnya gitu kan. Bapaknya masih hidup, dia sudah minta harta. Lalu dia bawa tuh harta, dia pergi, dia foya-foya, dia habiskan dengan kehidupan yang gak jelas. Dia berfoya-foya dengan para pelacur. Dia akhirnya mengalami kesusahan. Pada akhirnya dia harus mengalami penderitaan. Dia bekerja dan dia akhirnya mau makan pun tidak bisa. Sampai ampas babi pun yang dia mau makan gak bisa. Sampai dia teringat kepada ayahnya di rumahnya, seorang ayah yang mempunyai banyak pekerja. Akhirnya dia putuskan untuk bertobat. Nah, apa yang didapat dari sini? Kisah yang berarti kita pun sebagai orang tua miliki hati mengampuni. Kita nggak tahu kehidupan apa yang terjadi Bapak Ibu, entahkah anak dari Bapak Ibu yang pernah menyakiti hati Bapak Ibu. Tetapi mari kita belajar untuk kita bisa memberikan pengampunan. Kita memberikan pengampunan itu sudah selayaknya, karena Bapa di sorga pun begitu mengasihi kita. Kita tuh siapa gitu ya? Kalau Bapa di sorga aja mengampuni setiap kesalahan kita, apalagi kita, ya kan, yang istilahnya gimana ya, bukan siapa-siapa, semua karena karunia Tuhan gitu kan. Jadi kasih Tuhan itu gak berkesudahan Bapak Ibu. Dia tidak habis-habisnya gitu kan. Kasih Tuhan itu selalu nyata di dalam hidup kita. Jadi lepaskan pengampunan demi pengampunan untuk anak-anak kita. Jadi biarkanlah hati kita murni, terus jangan lagi kita masih menyimpan. Saya percaya setiap kita orang-orang yang sudah dimerdekakan, setiap kita orang yang hidup di dalam kebenaran, saya percaya Roh Kudus akan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Pasti Roh Kudus akan bekerja untuk mengingatkan kita. Karena kita tahu kan, Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Dia akan selalu memberikan kekuatan. Roh Kudus kan juga bisa memberikan penghiburan buat setiap kita. Jadi buat setiap kita yang mengalami sakit hati, kalau kita berserah kepada Roh Kudus akan menghibur kita. Jadi biarkan hidup kita bersih di hadapan Tuhan. Lalu yang berikutnya, hati yang bebas dari trauma. Nah Bapak Ibu, trauma adalah suatu kejadian yang mungkin terjadi di sekian waktu yang lampau, yang tidak enak, yang tidak baik dalam setiap kehidupan kita. Tetapi saat ini pun kita masih mengingatnya. Nah, bicara trauma itu memang tidak mudah orang untuk melupakan gitu kan. Jadi banyak mengalami trauma karena kejadian-kejadian masa lalu. Penyebab daripada trauma di sini karena kita fokus kepada sakit hatinya. Kita fokus kepada lukanya, kita fokus kepada pahitnya dalam satu kejadian yang pernah terjadi, sehingga kita sulit untuk yang namanya bisa move on. Dan juga kita selalu punya 1001 alasan untuk berkata, wah saya tidak bisa melupakan kejadian itu. Karena saya terlalu sakit hati, karena saya sakit begitu mendalam. 1001 alasan lah. Sehingga dia tidak mampu melihat pelajaran iman dari kejadian ada. Nah, hati yang bebas dari trauma itu juga tidak akan menjadi
sesuatu yang baik buat kehidupan kita. Jadi biarkan kejadian masa lalu biarkan terjadi, tetapi pada saat kita punya tekad untuk melepaskan, melupakan, percayakan. Matius 10 ayat 28 dikatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam mereka. Karena trauma dapat menyusahkan kehidupan setiap diri kita. Trauma akan menjajah kehidupan kita. Trauma akan menyengsarakan, trauma akan membangun karakter negatif buat setiap kita dalam diri kita tuh menjadi nggak baik, nggak jadi buruk. Dan trauma juga bisa membuat kita selalu tawar hati. Bahkan yang lebih bahayanya lagi, trauma kita bisa menjadi tawar hati dengan Tuhan. Menjadi trauma, menjadi tawar hati dengan Tuhan. Saya ingat satu waktu ada orang yang sebenarnya traumanya itu bukan trauma dengan Tuhan sebenarnya ya, traumanya mungkin dengan komunitasnya di gereja. Karena ada permasalahan yang tidak diselesaikan, akhirnya dia bawa-bawa Tuhan, akhirnya dia tidak ke gereja. Nah itu kan juga kan sangat tidak baik gitu loh. Jadi jangan sampai trauma di dalam hati kita terus kita pelihara, tetapi biarlah kita semua lepaskan trauma-trauma itu. Jangan sampai kita simpan trauma-trauma itu. Lalu hati yang bebas dari transaksional yang ketiga. Matius 21 ayat 13, ayat 12 dan 13 dikatakan, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikan sarang penyamun. Sarang penyamun yang dimaksud di sini berbicara tentang mencari keuntungan sendiri dan menghalangi orang yang beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya baca kisah ini. Jadi mengapa Yesus kok marah gitu kan? Mengapa Yesus kok marah-marah seperti itu sampai dia membalikan meja-meja yang ada di dalam bait suci? Nah, tradisi orang Yahudi setiap tahun itu dia merayakan yang namanya Paskah. Setiap tahun dia merayakan yang namanya Paskah, dan setiap orang yang datang membawa hewan korban. Untuk apa? Mereka lakukan untuk menghapus dosa. Mereka datang ke Yerusalem. Mereka tuh datang dari jauh, Bapak Ibu. Dari jauh dia datang dengan membawa yaitu hewan korban. Selain hewan korban sebenarnya dia juga di sana bisa melalui dengan penukaran uang koin yang ada di Yerusalem. Nah cuman saya lihat kenapa kok Yesus marah. Ternyata pada saat Yesus marah itu bukan hanya karena masalah pedagang-pedagang itu yang menjual hewan korban, tetapi begini, di sini mereka yang terlibat di dalamnya itu ada mafia-mafia daripada mafia, ada praktek-praktek mafia lah istilahnya ya. Itu daripada pedagang dan imam-imam di sana. Nah, kita kan tahu kan kalau persembahan itu kan harus kudus di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana kalau misalkan nggak kudus? Pasti kan nggak diterima. Nah, disitulah mereka bersepakat mafia-mafia itu. Yesus mempelajari pada saat itu. Jadi ada orang yang datang membawa hewan. Kalau datang dari tempat jauh itu kan perjalanannya nggak sedikit. Seperti contohnya yang dari Nazaret. Nazaret kalau ke Yerusalem itu kan lumayan ya. Ada kurang lebih seratusan kilometer dari Nazaret. Nazaret itu kan di atas kan posisinya kan. Dia harus turun gitu kan. Nah perjalanan yang sejauh itu kalau dia bawa hewan kurban, nah bagaimana? Sehingga di dalam Yerusalem itu di tempat khotbah, di tempat apa namanya di bait Allah itu
diadakanlah tempat penjualan hewan korban. Tetapi yang Yesus menjadinya marah di sini, dilihat ada praktek-praktek mafia yang dikatakan, kata Yesus, kamu mencari keuntungan sendiri. Kenapa? Saya pelajari, ternyata kerjasama antara imam dengan pedagang itu. Jadi gini, kalau ada orang yang bawa, dibilang, oh binatang ini tidak layak, tidak kudus, tidak bisa dipersembahkan, gitu kan. Jadi dia harus beli di dalam bait suci yang di pedagang itu. Tetapi harganya itu udah berlipat-lipat. Nah, berarti saya merenung, kalau begitu ya, di zaman dulu aja udah ada praktek-praktek dagang yang kurang sehat. Nggak heran kalau sekarang tuh terjadi di sini. Lah di zaman Yesus saja sudah ada. Makanya Yesus marah. Dia bolak-balik, dia balikan itu dia punya meja gitu kan. Yesus marah, dia menegur gitu kan. Kau membuat jadi sarang penyamun katanya tempat ini gitu kan. Nah disitulah jangan sampai hidup kita itu juga menyusahkan orang lain gitu kan. Nah di dalam kehidupan kita, makna yang saya ambil di sini, yang saya dapatin di dalam setiap kehidupan kita, hati yang bebas dari transaksional. Saya teringat begini, banyak kali kita bertransaksi dengan Tuhan. Seperti misalkan pada saat kita mau datang ibadah, ya kan, kita waktunya ibadah, ya kan. Tapi kita bertransaksi, Tuhan saya nggak punya kendaraan, tolong Tuhan berikan aku kendaraan. Kalau aku diberikan kendaraan, aku mau ikut Tuhan, seperti itu. Nah hal-hal seperti itu kan sering kali terjadi kan. Jadi kita tuh bernegosiasi sama Tuhan. Padahal sesungguhnya kan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, sehingga semuanya itu akan Tuhan berikan kepada kita. Jadi janganlah pernah kita bertransaksi dengan Tuhan, karena logika manusia itu tidak akan dipakai kalau kita mengikut Yesus. Jadi biarkan setiap kita tuh memiliki pola mindset yang benar gitu kan. Saat kita datang ibadah, ya kita datang ibadah. Kalaupun kita diberkati dengan katakanlah sepeda motor, ya kita cukup sepeda motor. Jangan nawar-nawar, Tuhan kalau nanti aku sudah punya mobil baru aku datang. Kalau belum ada mobil aku nggak datang dulu. Itu kan menuntut kepada Tuhan. Setialah dulu dengan apa yang kau punya. Kan Tuhan mau seperti itu kan. Jadi jangan ada embel-embel lah kalau ikut Tuhan. Kalau ikut Tuhan ya udah ikut aja, percayakan aja. Jadi biarkan kita lakukan bagian kita, Tuhan yang akan melakukan bagiannya. Nah yang keempat Bapak Ibu, hati yang mau melepaskan hak. Itu tidak mudah. Melepaskan hak artinya kita melepaskan hak itu berarti kita sebenarnya memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk membela hak kita. Ayatnya di Roma 12 ayat 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan katakan. Dengan melepaskan hak, berarti kita menerima kekuatan dan kasih karunia yang besar dari Tuhan. Dengan melepaskan hak, kita membuat kita tuh terhindar dari kekecewaan, dari kepahitan, dari kebencian, sehingga tidak ada balas dendam, tidak ada dendam-dendaman kepada orang lain. Jadi bisakah kita melepaskan hak kita? Karena kan kita manusia yang tidak mempunyai, kita tuh nggak punya hak Bapak Ibu ya. Hak kita satu-satunya adalah melepaskan hak kita kepada Yesus. Kita tidak punya hak apapun. Semuanya adalah kasih karunia. Semuanya adalah kasih karunia dari Tuhan. Jadi kita sebenarnya nggak punya hak. Memang betul, kalau misalkan kita di dalam kehidupan hari-hari, manusia mempunyai hak dan kewajiban. Tetapi dalam konteks ini saya melihat sebetulnya kita manusia di hadapan Tuhan, kita nggak punya hak loh dalam hal ini. Karena hak itu adalah sepenuhnya miliknya Tuhan. Hidup kita semua sudah dibayar lunas oleh Yesus di kayu salib.
Jadi semua lebih daripada hak sebenarnya kita. Kita hidup oleh karena kasih karunia. Bukan karena kita memiliki hak, kita bisa nuntut ini, kita nuntut itu. Bukan itu. Jadi lepaskan semua hak yang bukan memang punyanya kita. Lepaskan semua hak itu. Dalam Mazmur 37 ayat 6, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Dalam terjemahan lain saya mencatat di sini, Ia akan nampak sebagai kebenaran sepasti fajar menyingsing. Pada hari yang baru, Ia akan menyatakan diri sebagai kediamanmu sepasti fajar dan sekuat matahari di tengah hari. Ini jelas pemazmur katakan, Ia akan memunculkan kebenaranmu. Kalau kita melepaskan hak kita, Tuhan yang akan berperkara dalam hidup kita. Kebenaran tetap kebenaran Bapak Ibu. Jadi kita nggak punya hak apapun untuk kita melakukan, entahkah itu pembalasan, entah apa. Udah serahkan, kan dinyatakan pembalasan adalah miliknya Tuhan. Jadi biarkan Tuhan yang membela hak kita sesuai dengan otoritasnya. Tuhan berperkara dalam hidup kita. Biarkan Tuhan berperkara di dalam kehidupan kita. Permasalahan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, serahkan semua itu kepada Tuhan. Kita lihat contoh. Nah, ini Yusuf. Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Ini kisah yang sebenarnya kalau ada itu di dalam kehidupan kita, saya rasa kita juga nggak akan mampu gitu kan. Kita tahu Yusuf ya kan, sejak masa remajanya habis, tidak bisa menikmati kesenangan. Dia diculik, pertama dia dibuang ya kan, dia dibuang ke dalam sumur, lalu dia dijual. Setelah itu dia dipenjara juga masih di fitnah ya kan. Sehingga kehidupannya sangat-sangat gak enak gitu kan. Tetapi karena Yusuf memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan, dia tetap jalani gitu kan. Nah satu waktu kan, akhirnya kan, yang di dalam Kejadian 42 ayat 3-8 itu dikatakan di situ kan, kejadian pada saat itu terjadi musim kekeringan di tempat ayah daripada Yusuf ya kan, dan keluarganya ya kan. Mereka akhirnya datang ke Mesir untuk mencari makanan, untuk mencari gandum. Nah pada saat dia datang, kisah ini yang saya baca, wah itu luar biasa Bapak Ibu. Bagaimana seorang Perdana Menteri pada saat itu ya, itu orang nomor 2 ya, tangan kanan Firaun. Begitu dia punya kuasa, dia punya power, tapi pada saat saudara-saudaranya datang, dia tidak sedikit pun dendam, dia tidak sedikit pun marah, tetapi dia malah menangis, dia begitu terharu. Jadi saya melihat kisah ini gitu kan, Yusuf aja ya, yang orang seperti udah orang besar gitu, mempunyai hati yang begitu murni di hadapan Tuhan, mau melepaskan pengampunan. Dia melepaskan haknya untuk balas dendam. Dia melepaskan haknya untuk menuntut keadilan. Bisa saja dong dia pada saat itu, kalaupun dia mau kan dia bisa, wah ini saudara-saudara saya dulu yang membuat saya menderita. Tetapi apa yang dia katakan? Kamu mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-reka yang baik, dikatakan di situ kan. Jadi benar-benar Yusuf itu memiliki hati yang mengampuni. Kalau kita baca lagi terus, kita dalami cerita ini, bagaimana Yusuf begitu humble-nya. Dan biarlah kita juga menjadi Yusuf-Yusuf di zaman ini, yang memiliki hati yang mau mengampuni, yang memiliki hati yang begitu
bersih. Demikian kisah di dalam Kejadian 26. Kita kalau baca di Kejadian 26 ayat 12 sampai 33, kisahnya Ishak yang menggali sumur. Bagaimana Ishak nggak mau, sebenarnya bisa marah Ishak pada saat itu kan. Dia gali sumur peninggalan ayahnya, tapi direbut. Tetapi Ishak tetap menggali. Nah kalau kita baca kisah ini, itu kan berbicara tentang perluasan. Tuhan kasih perluasan buat setiap kita. Demikian dengan setiap kita. Tuhan akan berikan kita kapasitas lebih. Oke lah, mungkin kita sudah sumur-sumur apa yang sudah kita gali. Kalau pada akhirnya sumur itu direbut orang. Tetapi apa yang kita dapat pelajari dari kisah Ishak ini? Dia biarkan, karena Tuhan yang akan menggantikan apa yang menjadi bagiannya. Saya melihat di dalam kisah ini, saya bilang Tuhan, ini apa ya makna yang paling kira-kira mengena gitu ya Tuhan. Tuhan ingatkan saya gini, kan sebelumnya Ishak menggali sumur, dapat hasil air baik, direbut, terus dapat pindah lagi, direbut lagi gitu kan. Nah, apa yang saya coba renungkan pada saat itu? Tuhan ingatkan begini untuk setiap kita. Seringkali di dalam kehidupan pelayanan kita, di dalam kita bergereja, saya mendengar banyak gereja-gereja yang ribut oleh karena perebutan jiwa-jiwa. Merasa, oh ini jiwa domba ini milik saya. Merasa domba ini saya yang sudah didik, tapi kenapa bisa pindah? Kok akhirnya terjadi keributan? Nah, Bapak Ibu, kalau kita belajar daripada Ishak, biarkan sumur-sumur yang sudah digali direbut orang, Tuhan akan gantikan. Jadi percayakan kalau kita merelakan semua, Tuhan akan gantikan jauh lebih yang berharga dan yang lebih bernilai. Karena kalau gereja yang sehat itu di dalamnya ya terdapat kasih, tidak mempersoalkan hal-hal perpindahan jemaat, tapi memberi pengajaran yang sehat agar umat Tuhan itu benar-benar bisa mengenal akan keselamatan itu sendiri, keselamatan yang dari Tuhan. Karena jemaat itu adalah miliknya Tuhan, bukan miliknya salah satu dari gereja manapun. Jemaat itu adalah miliknya Tuhan. Jadi biarkan jemaat itu bertumbuh, kitanya yang menjadi teladan. Saya percaya kalau kita tidak memperebutkan hal-hal itu, kesatuan tubuh Kristus pun akan terjadi. Karena gini Bapak Ibu ya, banyak gereja yang terjadi, tetapi memang belakangan ini cukup santer saya dengar ya kan. Ada salah satu gereja yang ekspansi besar-besaran sehingga mengurangi jemaat-jemaat gereja-gereja yang sebelumnya ada. Nah di situ sempat ribut gitu kan, ketarik semua, pengerjanya ketarik, pengerjaannya pindah, sehingga gereja yang sebelumnya yang dia ibadah menjadi kosong. Tapi sebenarnya ya Bapak Ibu ya, saya percaya saat kita memberikan pengajaran yang sehat di dalam satu tempat kita beribadah, saya yakin mereka akan tetap setia. Ya mungkin kalau memang dia pindah, mungkin ya hanya awal-awal dia pengen tahu gitu kan, tetapi pada akhirnya mereka akan berbalik kok kepada kita. Jadi nggak usah Bapak Ibu menjadi sesuatu yang dipermasalahkan gitu kan. Percayakan saja domba-domba yang ada. Domba-domba yang ada biarkan Tuhan yang pelihara. Jadi jangan sampai kita gereja tuh bertengkar hanya karena masalah perebutan jemaat. Saya percaya gereja Tuhan sudah kirimkan domba-dombanya. Yang terpenting lakukan bagian kita.
lakukan bagian kita. Nah, inilah tokoh-tokoh Alkitab yang rela melepaskan haknya. Kalau kita lihat Abraham, dia mau melepaskan hak untuk dihormati oleh Lot. Kita tahu pada saat pemilihan satu tempat, Abraham sebagai paman, tapi dia memberikan kepada Lot terlebih dahulu pilihan. Silakan kau pilih, kalau kau ke kiri, aku ke kanan. Nah, harusnya Abraham sebagai pamannya, dia dong yang berhak untuk menentukan, oh kamu Lot, kamu yang sana, aku yang sini. Tapi tidak, Abraham bisa melepaskan hak. Lalu Daud, ya tadi kan, melepaskan hak untuk tidak balas dendam. Nah sama ini, Daud juga sama, memiliki hati yang luar biasa. Dia punya hak untuk balas dendam kepada Saul. Bahkan kesempatan itu jelas-jelas di depan mata. Pada saat Saul sedang buang hajat, jelas-jelas Daud bisa membunuh. Tapi dia apa katakan? Dia tidak akan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Daud menang. Dia bisa melepaskan haknya untuk balas dendam. Tadi Yusuf melepaskan haknya untuk menuntut keadilan. Nah, Yesus juga melepaskan haknya di Taman Getsemani. Dengan begitu ketakutannya secara manusia ya. Karena kan kita tahu kan pada saat Yesus berdoa sehingga ketakutan itu menghampiri hidup dirinya. Bisa dengan keilahiannya dia bisa melepaskan hak, tapi enggak. Nah, bagaimana dengan kita? Mau gak kita melepaskan hak-hak kita untuk mengampuni, untuk kita melepaskan pengampunan kepada siapapun orang-orang yang menyakiti kita?